لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فلا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. Kita akan membahas tafsir atau kita akan membahas surat Al-Maidah ayat ke-20 sampai ke-26 biiznillah taala. Dan referensi yang kita ambil dari kitab tafsir Al-Baghawi insyaallah taala. Tumben Pak Neman hari Jumat datang Pak Neman. Hari Jumat tumben datang. Ya alhamdulillah Allah kasih hidayah. Abu Ja'far ada datang deh. Pak Abu Ja'far. Abu Rahmat? Kan masih bisa. Oh dia di Pekalongan. Beliau pulangan. Khalas sudah enggak balik lagi khalas. Masih kesini lagi. Masya Allah. Hah? Oh ditinggal. Kalau emang ditinggal kenapa nggak pas di Dieng aja ditinggalnya? Baik, kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
Qala Allah Ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Sebutlah, ingatlah nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Ya, sebutlah nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Dan zikrun ni'mah, sebagaimana pernah bahas, zikrun ni'mah dalam rangka mengagungkan Allah Ta'ala dan mengungkit pemberian Allah, itu adalah ibadah. Jadi lawannya zikir kan nisyan, lawannya mengingat adalah lupa. Kalau misalnya melupakan nikmat Allah yang berujung pada kufur, nikmat itu adalah maksiat. Ya, kalau misalnya nisyan ni'mah, melupakan nikmat Allah Ta'ala yang berujung kepada kufur nikmat adalah maksiat, maka zikrun ni'mah adalah ibadah. Ya, mengingat nikmat Allah adalah ibadah. Apapun bentuk nikmat tersebut. Hanya saja zikrun ni'mah ini ada beragam model. Yang terbaik tentu adalah menyempurnakannya dengan konsekuensi amalan sebagai syukur terhadap nikmat. Ya, itu yang paling terbaik dari zikrun ni'mah. Ada pula zikrun ni'mah hanya menceritakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di hadapan hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi tahditsun ni'am itu pun tidak untuk seluruh kenikmatan dan tidak kepada setiap orang. Ya, ada nikmat yang memang layak, bolehlah kita mengungkapkannya di hadapan siapapun dari orang, seperti nikmat Islam. Alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, boleh kesehatan. Tapi ada beberapa nikmat spesifik, yaitu berupa fadl minal mal, fadl minal abna misalnya, atau kelebihan harta, banyaknya anak-anak dan seterusnya, yang tidak mesti diceritakan kepada semua orang karena dikhawatirkan apa? Hasad dari sebagian orang. Hasad atau mungkin bisa menyakiti sebagian orang. Ketika misal antum mensyukuri nikmat dengan mentahdits ni'am, mengatakan alhamdulillah anak punya anak 10 misalnya. Dan orang yang antum ceritakan padanya itu adalah orang yang qadarullah belum Allah rezekikan anak. Padahal selama bertahun-tahun telah menikah. Maka tahditsun ni'am dalam bab ini, dalam masalah ini, dalam konteks ini, itu bisa makruh atau bisa jadi haram karena bisa menyakiti orang tersebut karena belum Allah Ta'ala rezekikan kepadanya anak. Ya, kecuali kalau memang dia udah terbiasa ya dengan hal tersebut. Kayak sebagian misalnya masih jomblo, terbiasa dibully misalnya. Kebal, ya udah, kalau biasa aja. Ya. Tapi kalau kita tahu dia bakal tersinggung dengan itu, nggak boleh kemudian kita mengungkit hal tersebut. Tapi kemudian uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Zikrun ni'mah juga bisa dengan qalbu. Dan ini yang paling basic, namun bisa jadi paling tinggi karena paling inti di sini, yaitu zikrun ni'mah bil qalb. Seseorang mengingat nikmat Allah Ta'ala dengan qalbu, nikmat dari kejahilan menuju ke keilmuan misalnya. Dia mengingat dirinya dulu jahil, nggak ngerti apa-apa, dan sekarang alhamdulillah. Nikmat dari penyimpangan agama menuju manhaj salaf. Dia mengingat dahulunya tidak ngerti apa-apa agama, atau bahkan mengikuti pengajian namun salah sasaran. Namun alhamdulillah Allah Ta'ala beri kenikmatan dengan memahami manhaj salaf sekarang. Maka ini nikmah yang perlu untuk diingat oleh qalbu kita dan disebut-sebut di dalam relung hati kita. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel, kalau kaumnya Nabi Musa alaihissalam, idz ja'ala fikum anbiya, yaitu telah Allah Ta'ala berikan di antara kalian, Allah jadikan adanya siapa? Para nabi. Para nabi. Ya, ini kenikmatan dan sangat besar kenikmatan ini. Wa ja'alakum muluka, dan Allah jadikan kalian muluk, raja-raja. Ini ada beberapa
penafsiran. Tetapi penafsiran yang masyhur dari kalangan salaf adalah maksud dari muluk, yaitu raja-raja ini, tafsiran Ibnu Abbas, yaitu ashabu khidamin wa hisham, yaitu memiliki pembantu, asisten. Ya. Asisten itu bahasa halusnya dari khadim. Iya. Ustadz itu adalah khadimul ummah, betul gak? Karena perbuatan ustadz berkhidmat kepada umat. Ya. Maka bisa nggak dikatakan kalau bahasa agak kasar mungkin di uruf kita, ustadz adalah, atau ulama dan ustadz atau dai adalah pembantunya umat, betul gak? Betul, secara makna betul. Ya. Khadimul ummah. Makanya para ulama yang ada di tanah haram, di Masjid Al-Haramain, di Masjid Makkah dan Madinah, mereka disebut khadimul Masjid An-Nabawi. Ya, gitu kan? Khadim mereka. Khadim, dan mereka termuliakan dengan sebutan tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya ada pembantu yang menguras harta dari yang dibantu, kira-kira gimana ya kawan? Paham gak maksudnya? Misalnya antum alwi, dan memang hakikatnya sama seperti ini, khadim. Ya, antum pembantu anak, asisten anak, dan ternyata antum mengeruk keuntungan banyak dari konteks khadimnya antum terhadap anak. Ada seorang dai punya asisten, asistennya dipecat sekarang. Suatu ketika ada perusahaan yang mengundang dai ini, tapi kontaknya lewat asisten, bukan lewat langsung ustadz. Kan banyak ustadz besar kayak gitu tuh. Nah, lewat asistennya. Namun kemudian asisten ini mensyaratkan kepada perusahaan ini agar kalau memang mengundang ustadz kami, maka hadirkan 5 juta. Anda lupa 5 juta atau berapa? 10 atau 5, lupa. Nah, dan ustadz tersebut, ya, kalau memang mau isi setengah jam atau 45 menit karena antara habis zuhur dan jam 1, maka harus 5 juta. Ya, karena ustadz ini ada kesibukan tersendiri untuk safar ini itu dan seterusnya, kata asisten ini. Maka deal. Ya, mendatangkan ustadz besar, masya Allah. Ditransferlah 5 juta itu ke rekening dia. Rekening siapa? Asisten itu. Maka alhamdulillah pada waktunya yang ditentukan mau'id hari tersebut, dan ba'da zuhur ustaz tersebut hadir. Dan ustaz tersebut hanya bisa mengisi 15 menit. Hanya bisa mengisi 15 menit karena ada acara untuk safar. Afwan, ana enggak bisa lagi isi hanya 15 menit karena jadwalnya ini untuk terbang mungkin bisa. Maka jemaah apalagi panitia kecewa, apalagi panitia mempertanyakan kenapa kita udah deal 45 menit atau 30 menit gajiannya, kenapa hanya 15 menit? Dan kita udah membayar berapa? 5 juta. Lihat, masya Allah. Salah siapa di sini? Maka kemudian akhirnya di antara panitia ada yang langsung kemudian mengontak sang ustadz. Ustadz, kenapa kok seperti ini? Bukankah kita udah ada perjanjian, akad, deal dan seterusnya? Kami sudah membayar 5 juta Ustadz untuk dijanjikan apa? Kajian 1 sesi full. Tapi ternyata Ustadz hanya bisa 15 menit. Kami kecewa Ustadz. Ustadznya kaget. 5 juta. Mana pernah saya mematuk harga 5 juta? Akhirnya kemudian baru terketahui bahwa itu hanyalah akal-akalan sang khadim atau si khadim. Untuk mendapatkan uang berjuta-juta. Dan si khadim ini tidak memberitahu kepada ustadznya akan nominal uang tersebut dan juga berapa durasinya. Akhirnya setelah tahu khadim tersebut berbuat seperti itu, dipecatlah dia. Lihat di sini, kalau seorang khadim ya berbuat licik dan picik kepada yang berkhidmat dengannya, harusnya dia berkhidmat padanya, maka di sini namanya khain, bukan khadim. Begitu juga kalau misalnya dai atau ustaz atau kiai yang dia berdakwah dan hanya ingin mengeruk keuntungan finansial dari umat saja, maka dia khain, bukan khadim. Apa khain itu? Apa khain? Pengkhianat.
Ya. Kalau mendapatkan keuntungan, ya alhamdulillah, mungkin itu berkah dari Allah, rezeki dari Allah. Tapi kalau niatan dia dan keinginan dia dari mengajarnya, dakwahnya dan seluruhnya hanya untuk apa? Mendapatkan keuntungan duniawi dari kaum muslimin, baik melalui yayasan misalnya, atau bahkan sebatas amplop-amplop dan tujuan dia untuk itu, maka ini bukan khadimul ummah, tapi khainul ummah, pengkhianat umat, karena dia hanya mencari keuntungan syahwatnya semata dari kaum muslimin. Ya, idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Maka di sini ketika seseorang memiliki khadim, maka dia adalah raja. Ya. Qala Qatadah berkata, kanu awwala man malakal khidam wa lam yakun liman qablahum khidam. Mereka Bani Israel adalah pihak pertama yang memiliki pembantu-pembantu. Sebelum kalangan Bani Israel belum ada yang namanya khadim, belum ada pembantu. Ya, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif, ya kan? Ingat, hadis ini dhaif. Kana Banu Israila idza kana li ahadihim khadimun wa imra'atun wa dabbatun yuktabu malika. Di kalangan Bani Israel, ini hadis dhaif, ingat, hadis dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran. Kalau misal di antara seorang dari mereka memiliki khadim, pembantu rumah tangga ya, wa imra'ah, istri, dabah, kendaraan, maka disebut apa? Raja. Di kalangan Bani Israel disebut raja. Ya. Dabah di sini kendaraan, ya kawan. Kalau di zaman itu ya tentu dabah ya semacam unta, kuda dan semisalnya. Sekarang ya lebih mewah lagi. Ya Masya Allah. Ya, siapa di antara kita yang punya khadim, pembantu rumah tangga? Rafi? Antum enggak punya, antumnya lah yang khadim, bukan. Khadim enggak punya, istri belum, kendaraan belum. Semoga Allah beri hidayah pada antum ya Rafi. Antum punya khadim? Maka kalau antum punya istri, punya motor, punya khadim, antum malik. Tapi di kalangan Bani Israel. Ini menurut hadis dhaif, ya. Namun sahih, sebenarnya secara makna sahih, karena akan ada hadis yang atau riwayat yang mendukungnya. Dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, saya mendengar, kata beliau, saya mendengar Abdullah bin Amr bin As, ibnu Amr bin As. Ada seorang pria berkata kepada Abdullah bin Amr, alasna min fuqara'il muhajirin, bukankah kami ini termasuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, kata seseorang kepada Abdullah bin Amr. Maka kemudian Abdullah bin Amr berkata kepadanya, alaka imra'atun ta'wi ilaiha, kamu punya enggak istri yang kamu tuh selalu kembali padanya? Ya, kalau kita punya istri ya, kita dari mana-mana, kita akan hati kita tertambat kembali padanya, dan itulah fungsinya pasangan. Maka kata orang tersebut, na'am, iya, saya punya istri yang saya selalu rujuk padanya. Maksudnya rujuk yaitu hati kembali kepadanya. Alaka maskanun taskunuh, kamu punya tempat tinggal? Ya, tempat tinggal yang kamu tinggal di situ, baik ngontrak, ngekos ataupun punya rumah tanah sendiri. Maka berkata dia, na'am. Maka kata Abdullah bin Amr, fa anta minal aghniya, maka kamu termasuk orang kaya. Kamu termasuk orang kaya. Udah punya bini, udah punya rumah. Orang kaya ini. Ghani. Orang kaya. Kenapa disebut ghani? Enggak butuh. Karena enggak butuh dengan numpang. Enggak butuh dengan perempuan lain. Khalas, ini udah ada bini, ada apa? Ada bini dan ada rumah. Qala, kemudian kata pria tersebut, fa inna li khadiman. Saya pun punya apa? Punya seorang pembantu. Maka berkata, fa anta minal muluk, kata Abdullah bin Amr, maka kamu termasuk di antara para raja. Ya, begitu. Ya, kalau bahasa kita apa? Sultan, kamu sultan. Ya, Sultan Keranggan. Ya, Masya Allah. Sultan Keranggan karena apa? Menguasai pasar. Ya. As-Suddi berkata tentang ayat ini, ikhwan. Wa ja'alakum mulukan ahrara tamlikuna amra anfusikum ba'dama kuntum fi aidil qibti yasta'bidunakum.
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian muluk, raja-raja, ahrar, merdeka. Kalian bisa tamlikuna amra anfusikum, kalian bisa memiliki atau kalian bisa menguasai urusan diri kalian sendiri tanpa harus diatur orang lain. Setelah dahulunya kalian itu berada di genggaman orang-orang Qibti. Orang Qibti itu orang asli Mesir. Dan Fir'aun itu termasuk orang-orang Qibti. Yasta'bidunakum, yang mereka telah memperbudak kalian, gitu. Ngomong-ngomong soal budak, kayaknya di sini ada beberapa yang merasa. Kemudian qala ad-Dhahhak berkata, kanat manaziluhum wasi'atan fiha miyahun jariyatun. Ya. Rumah-rumahnya orang-orang Bani Israel setelah keluar dari Mesir, kan di Mesir kan mereka kabur dari Mesir tuh. Dikejar Firaun kan. Dan disitulah matinya Firaun. Mereka keluar dari Mesir, nanti kemudian pada waktunya nanti mereka akan punya manazil, rumah-rumah yang wasi'ah, luas. Nah, di dekat rumah tersebut ada air-air yang mengalir. Ini miyah jariyah, ini bukan comberan. Iya, kalau dekat rumahnya juga ada comberan, tapi miyah jariyah maksudnya air zaman dulu lah. Nggak ada sampah-sampah Citos, nggak ada tuh. Ya. Ya, jadi miyah jariyah ini nahar atau nahar. Sungai-sungai mengalir dekat rumah, Masya Allah. Ada nggak sungai mengalir dekat rumah antum? Atau rumah antum di atas sungai mungkin misalnya? Alwi? Di kosan antum ada sungai-sungai? Nggak ada. Nggak ada ya di kosan antum dekat sungai. Comberan. Terus kalau antum buang ditampung. Ditampung? Ya, jadi buat dibikinin ini penampungan di bawah. Oh gitu. Terus nanti habis itu diapain? Kalau penuh disedot. Enggak, bukan yang air dari kamar mandi, dari nyuci. Oh gitu. Ditampung gitu. Disedotnya per apa tuh? Per bulan? Anda nggak mau tahu juga sih urusan itu, urusan Anda. Ya, urusan antum itu. Ya, itu enak sekali. Maka kata Ad-Dhahhak, "Faman kana maskanuhu wasi'an wa fihi ma'un jarin fahuwa malik." Maka siapa yang rumahnya itu luas dan ada air yang mengalir, dalam artian dekat rumah itu. Jadi kalau mau kebutuhan apa-apa itu dia tinggal ngambil air. Nah, kalau kita sekarang punya apa namanya? Buat air tuh, buat keran, jet pump dan semisalnya itu, maka itu sebenarnya orang apa? Malik, raja dia. Nikmat hidupnya. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah taala telah memberikan kepada kalian hal-hal yang tidak diberikan kepada seorang pun dari semesta alam, yaitu min alami zamanikum, yaitu alamin, yaitu orang-orang di zaman kalian itu belum ada yang dapat seperti itu. Kata Mujahid maksudnya adalah makanan alman wassalwa. Di antara yang diberikan kepada Allah oleh Allah kepada mereka pada saat itu yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain mereka adalah alman wassalwa. Ya, ini bukan merek dagang nasi kebuli tapinya ya. Ya, al-hajar wa tadhlil al-ghamam, dan juga batu yang idrib bi'asakal hajar, dari hajar itu fanfajarat minhu 12 aina, keluar darinya 12 mata air ya. Itu siapa ya? Ada siapa? Kemudian kata tadhlil al-ghamam, ya, ketika mereka berjalan dinaungi oleh awan-awan. Itu belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya. Ya, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah. Masuklah kalian ke bumi suci, tanah suci. Nah, ini ada istilah al-ardal muqaddasah, tanah suci. Al-ardal muqaddasah, tanah suci. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah taala tuliskan ketentuannya untuk kalian, itu tanah akan menjadi milik kalian. Nah, al-ard al-muqaddasah ini khilaf di antara ulama, apa maksudnya? Ada yang mengatakan al-ard al-muqaddasah ini adalah al-tur wa ma haulahu, kata Mujahid, yaitu gunung, sebuah gunung ya, dan sekitarnya ini tanah suci untuk kalangan Bani Israel ketika itu.
Ad-Dhahhak berkata ia adalah Ilya dan Baitul Maqdis. Nah, Ilya di sini para ulama berselisih. Ilya di sini apa maksudnya? Apakah suatu daerah namanya Ilya sendiri yang memang ada, atau Ilya di sini adalah tanah suci Baitul Maqdis itu sendiri, Palestina, ya. Ini Afwan. Ilya ada sendiri, ya. Baitul Maqdis sendiri. Kemudian yang benar adalah Ariha. Ariha ini yang dikhilaf di antara ulama. Tadi salah, bukan Ilya. Ariha yang khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Ariha itu adalah suatu tanah tersendirilah di suatu daerah. Dan ada yang mengatakan Ariha itu adalah daerah Baitul Maqdis itu sendiri. Ini khilaf di antara ulama. Tetapi yang masyhur itu adalah yaitu daerah Filastin, daerah Baitul Maqdis itu. Itulah yang menjadi disebut al-ard al-muqaddasah untuk Bani Israel ketika itu. Ada juga di antara ulama salaf yang mengatakan bahwasanya al-ard al-muqaddasah inilah asy-Syam kullaha. Itu tanah Syam semuanya. Kalau sekarang 4 negeri tanah Syam itu. Yaitu apa? Libanon. Terus habis itu apa? Tanah Syam. Suria, kemudian Ordon, Jordania, dan Palestina. Itu 4 negara tanah Syam seluas itu. Ya, ada yang mengatakan begitu. Tapi wallahu alam, walaupun tanah Syam memiliki keutamaan dan orang-orangnya juga memiliki keutamaan, tetapi yang masyhur adalah tanah sekitar Baitul Maqdis, ya, daerah Palestina. Nah, masuklah ke tempat tersebut, ke daerah suci tersebut. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah Ta'ala catatkan ketentuan untuk kalian. Ya, negeri itu untuk kalian nanti. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berpaling. Irtadda ala al-adbar maksudnya adalah yaitu rujuk ala al-adbar, membelakangi, yaitu kabur. Jangan kabur. Fatanqalibu khasirin. Kalau kabur kalian itu akan jadi merugi nanti. Jangan kabur, ya gitu. Nah, di sini ikhwan, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata nih, orang Bani Israil, lihat ya mana mereka mentalnya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, di dalam negeri tersebut, di daerah sekitar Baitul Maqdis tersebut ada kaum yang jabbarin. Nah, Jabbar yang kemarin kita belajar Asmaul Husna, Jabbar. Ya, di dalamnya ada kaum jabbarin, kaum yang sadis, yang zalim, yang mengerikan, gitu. Ya. Ketakutan tuh orang Bani Israil. Ada ceritanya kenapa mereka begini. Di antara riwayat yang masyhur, tapi riwayat ini Israiliyat. Yaitu ada beberapa nuqaba. Ada beberapa orang jadi mereka ini lagi dalam perjalanan mencari tempat tinggal nih. Nabi Musa dan kaumnya, ya. Nah, Allah Ta'ala perintahkan masuk ke negeri tersebut, daerah Baitul Maqdis, Filastin. Dan di Palestina itu ketika itu memang ada kaum yang tinggal di sana, yang disifati oleh orang-orang Bani Israil ini jabbarin, sadis, zalim. Tapi pas mereka melihat ke daerah tersebut, akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengirim beberapa jasus. Tahu nggak jasus? Mata-mata. Apa bahasanya? Spy. Ya, spy. Mereka keluar terus yatajassasun al-akhbar. Mereka memata-matai tentang kaum atau kampung tersebut. Nah, ketika mereka selesai mengintai, memata-matai, mereka pun pulang ke Nabi Musa dan mengabarkan kepada Nabi Musa apa yang mereka saksikan di kampung tersebut, di daerah tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata kepada mereka, uktumu sya'nahum wa la tukhbiru bihi ahadan min ahli al-askar fayafshilu. Ya. Paham enggak ini ceritanya? Paham kan? Nah, Rifki, jangan bengong. Atau ngeliat Anda apa lagi bengong nih? Ngeliat Anda. Paham? Nah, Alwi, bikin? Paham? Pak Niman? Habibi? Syekh Rafi?
Amalnya? Maka kata Nabi Musa, ketika diberitahu, wah di sana tuh ada pasukan gini, diceritain gitu. Nabi Musa, uktumu sya'nahum, sembunyikan kabar tentang mereka. Jangan kasih tahu siapapun dari tentara kita, kata Nabi Musa di sana. Paham di sini ya? Takutnya nanti mereka down, gitu. Taunya apa? Fa akhbara kullu rajulin minhum qaribahu wa ibna ammihi illa rajulaini wafaya bima qala lahum Musa. Maka kemudian justru setiap orang jasus tersebut, kan jasus tadi mata-mata ada berapa ya? Nabi Musa bilang jangan kasih tahu siapa-siapa, udah. Malah kemudian setiap dari mereka nih jasus ini mata-mata ini malah memberitahu kerabatnya dan saudara-saudaranya. Jangan kasih tahu orang-orang ya. Ya Ustadz. Ya. Pulang bocorin. Kelakuan emang. Jadi semua jadi tahu sekarang keadaan di negeri tersebut yang mengerikan kata bagi mereka. Yahudi gitu. Ya. Kemudian kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang enggak dikasih tahu. Yang satunya namanya Yusha bin Nun, yang satunya Kalib bin Yuqanna. Ya, yang satu Yusha dan Kalib. Yusha dan Kalib ini enggak tahu hal tersebut. Karena enggak dikasih tahu. Jadi tapi semua umat itu tahu ketika itu. Dan mereka ketakutan ketika diberitahu. Gitu loh, ketakutan mereka. Ya. Maka ya, setelah segenap kelompok Bani Israel mengetahui itu, rafa'u aswatahum bil buka, mereka kemudian meninggikan suara mereka dengan tangisan demi tangisan. Mereka berkata, ya laitana fi ardi Misr. Wa laitana namutu fi hadhil bariyah. Ya. Mereka langsung kan berkeluh kesah dan Misr. Coba kalau kita dulu tetap di Mesir ya, gitu kan? Paham enggak? Padahal dulu di Mesir mereka itu tertindas. Aduh, ini konsletnya kalau antum lihat ini. Mereka kan di Mesir nih dulu. Mereka di Mesir diperbudak, ditindas, diancam dibunuh. Anak-anak mereka yang laki-laki dibunuh ya kan? Ditindas oleh Firaun. Nabi Musa alaihissalam kemudian kan ngajak mereka keluar dari Mesir nih. Akhirnya kan Mesir kan ada pantainya tuh. Itu mereka terpojok, kemudian Allah tolong dengan apa? Dibelahkannya laut kan? Nah kan seberangnya kan apa? Tanah Palestina kan? Nah, udah Allah selamatkan tuh, udah enak udah. Diberikan manna wassalwa, diberikan nikmat ini itu, udah hidupnya lebih enak, jauh lebih enak di perantauan tersebut dibandingkan di Mesir. Dan Allah selamatkan mereka dari kejaran Firaun. Ya. Kemudian dan Allah janjikan ini ardh muqaddasah, kamu kalau masuk sini kamu bakal pasti insyaallah bakal makmur hidup kamu di situ. Nah, tapi kan namanya strategi kan ini kan ardh muqaddasah ini lagi ada orang nih. Kita harus pelajarin dulu karakter orang di dalam, gitu kan ya? Jangan langsung nimbrung masuk kemudian nguasain, jangan. Pelajarin dulu. Maka Nabi Musa alaihissalam pun ngirim apa? Jasus tadi, mata-mata. Dan ternyata mungkin ada kekuatan mereka, ada pasukan di dalam itu. Maka balik jasus itu memberitahu kepada Nabi Musa. Waduh, jangan kasih tahu orang-orang kita, jangan kasih tahu. Nanti mereka putus asa. Kita datang aja nanti. Ya. Udah disuruh jangan kasih tahu, malah dikira dibocorin. Nah pas dibocorin akhirnya mereka coba kalau kita dulu di Mesir, gitu loh. Kan gimana ya, kekanak-kanakan banget loh. Udah Allah berikan nikmatan, malah pengen balik ke Mesir, pengen disiksa lagi sama Firaun, tapi Firaun udah mati ketika Firaun yang itu. Kemudian coba kalau misalnya kita mati sekarang gitu loh. Ya. Ya gitu. Saking apa ya, gimana ya mereka tuh. Susah juga disifati apa ya, bebal atau gimana ya, bahlul. Masya Allah. Maka kemudian ada seorang di antara mereka berkata kepada teman-temannya, "Ta'al naj'al 'alaina ra'san wa nansarif ila Misr." Ayo ngumpul. Ayo kita tentukan pemimpin supaya kita bisa balik ke Mesir. Lihat.
Balik ke Mesir pakai apa, Bambang? Gitu kan? Pakai apa balik ke Mesir? Hah? Ketika itu mereka dari Mesir membelah laut pakai kapal nggak? Tapi sekarang mau balik ke Mesir, nyari pemimpin satu aja buat balik ke Mesir, mau pakai tongkat belah laut. Tuh lihat, saking kufur nikmatnya, saking nggak percaya sama Allah dan saking pencutnya mereka. Maka kemudian Nabi bilang, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, di sana di negeri tersebut ada pihak yang sadis yang Musa. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami enggak mau masuk ke dalam negeri Palestina, ke Baitul Maqdis enggak mau. Sampai mereka orang-orang tersebut keluar dari negeri tersebut. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru kami masuk. Paham enggak kalimatnya nih? Nabi wahai Musa, di sana tuh kaumnya enggak benar. Kita nggak bakal masuk sampai mereka yang keluar. Kalau mereka keluar baru kita masuk. Gimana? Songong, pengecut tapi songong gitu loh. Hah? Paham nggak? Gimana ya? Antum bukan siapa-siapa. Antum mau datengin tanah tersebut, terus antum nungguin mereka keluar baru antum mau masuk. Seolah-olah antum tuh udah jadi tuan tanahnya gitu loh. Ya. Maka kemudian qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Maka berkata dua orang yang minal ladzina yakhafun, yaitu ayat alladzina yakhafuna Allah. Maksudnya minal ladzina yakhafuna Allah. Berkata dua orang yang takutnya cuma pada Allah Ta'ala. Beda dengan keumuman dari Bani Israel ketika itu. Dua orang ini takut sama Allah. Dua orang di sini bukan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun ada lagi. Tapi dua orang ini yang tadi yang tidak diberi kabar tentang hal terjadi. Dua orang itu nggak tahu urusan kampung tersebut. Paham nggak ikhwan? Yang tadi siapa namanya? Yusha dan Kalib. Karena nggak tahu mereka ngomong, dan mereka juga takut hanya pada Allah. Ya. Kadang ketidaktahuan itu membuat seseorang berani, ikhwan. Ya, kadang ketidaktahuan membuat seseorang berani bukan karena nekat, karena dia nggak tahu. Dan bahkan justru kadang ada benefitnya dari hal tersebut. Ketidaktahuan dan memang tidak perlu tahu itu membuat seseorang lepas, legowo, enak, jalan-jalan aja. Ya, gitu kan? Sekarang kalau misalnya antum tahu segala hal, antum mau ngapa-ngapain, nggak bakal ngapa-ngapain antum nanti. Ya enggak? Coba di kasur antum ada kutu nggak? Ada pasti. Kalau antum tahu dan ngelihat dengan mata antum, dengan melihat kutu sekecil itu bisa kelihatan besar bagi antum, ada berapa ribu kutu di kasur antum? Hah? Anda nggak tahu, makanya Anda nggak tahu. Enggak, maksudnya nggak tahu di sini kan nggak kelihatan kan? Coba kalau Allah perlihatkan semuanya, antum mau tidur nggak? Nggak bakal bisa tidur antum. Nggak bakal bisa tidur, ya, begitu. Jadi ketidaktahuan kadang-kadang malah justru apa? Membuat kita tuh lempeng gitu, enak gitu ya. Sekarang misalnya antum nggak tahu di jalan ada apa, tahu nggak antum nanti di jalan terjadi apa? Nggak tahu kan? Lah kalau antum mikirin nanti gimana ya di jalan? Oh di jalan ada gini, di jalan ada gini. Ya antum nggak bakal pergi ya, nggak bakal pergi karena apa? Takut, khawatir, begitu, ya. Jadi Allah Ta'ala seringkali membuat kita jahil, ada hikmahnya. Karena kalau kita tahu semua hal, nggak bakal kita jalan keluar masjid pun nggak mau nanti. Anda di masjid aja Ustaz, nggak mau pulang. Jangan, diusir DKM nanti antum. Jangan Ustaz, sendal anak kayaknya ada kuman. Jangankan sendal antum, muka antum aja ada kuman. Iya kan? Iya. Gimana? Ketidaktahuan kadang-kadang menguntungkan kita, ikhwan. Walaupun kadang merugikan kita. Ketidaktahuan di sini adalah maksudnya bukan masalah ilmu atau apa, tapi ketidaktahuan kita akan situasi tertentu. Coba sekarang, Anda nggak tahu aib antum, Syekhul Islam. Yang Anda tahu tuh antum tuh adalah kebaikan dah, kelas. Antum bukan baik, tapi kebaikan adalah antum. Gitu, masya Allah. Saking masya Allahnya, hiperbolanya. Ya, Anda ngomong sama antum, legowo kan? Nggak ada apa-apa kan? Coba misalnya, Anda mengetahui aibnya Rafi'i. Aib Rafi'i yang dia nggak tahu kalau Anda tahu aib dia. Ketika Anda ngomong sama Rafi'i dan teringat aibnya Rafi'i yang tersembunyi itu, enak nggak ngomongnya?
nggak enak rasanya. Gimana gitu? Ya, begitu. Jadi ketidaktahuan kita akan aib orang itu malah menguntungkan loh. Ya, dan ketika kita tahu aib dia, nyesel kita. Kenapa saya harus tahu ini? Kenapa saya harus tahu ini? Gitu kan? Seperti itu. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima. Kata dua orang itu yang telah Allah beri kenikmatan pada mereka dengan taufik dan penjagaan dari Allah. Udkhulu 'alaihimul bab. Napa susah-susah? Ayo kita masuk. Kita masuk ke negeri mereka. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau misalnya kalian masuk ke negeri mereka, kalian bakal menang. Ya. Kenapa begitu? Karena Allah itu pasti akan menuntaskan janjinya Allah. Janjinya sendiri. Ya. Dan memang kata dua orang itu, kita lihat jasad orang-orang penduduk situ, penduduk negeri tersebut, itu memang besar, tinggi, posturnya besar. Makanya disebut Jabarin, besar posturnya. Jabarin, gede. Ya. Tapi qulubuhum dha'ifah. Tapi kalbu mereka itu dha'ifah. Lemah gitu loh. Fala takhshawhum, jangan kalian takut sama mereka. Mereka cuma bodinya doang, fisiknya doang gede. Tapi mereka pengecut sebenarnya. Maka kata dua orang ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalian bertawakallah kepada Allah kalau kalian beriman. Bertawakal disuruh gitu kan sama orang ini. Jangan ketakutan kayak gitu. Maka kemudian berkata, qalu ya Musa, kata mereka ini, kata semua Bani Israil. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami enggak bakal masuk ke negeri tersebut selama mereka masih ada di dalamnya. Apa kata orang-orang ini? Kata Bani Israil, kata Yahudi ini. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, kami nggak bakal mau ke sana selama mereka di sana. Udah, wahai Musa, wes pergi kamu sama Tuhan kamu dan berperanglah kalian berdua. Kami nunggu di sini, duduk-duduk sini. Gimana kira-kira ikhwan? Kurang ajar. Ya. Pergi kamu sama Tuhan kamu sana. Fadhhab anta wa rabbuka, gaya. Pergi kamu sama Tuhan kamu sana, wahai Musa. Kemudian kalian berdua, kamu dan Tuhanmu, silahkan memerangi mereka. Kami duduk-duduk sini nunggu kalian menang. Ajib. Songong banget ini setan satunya. Nabinya digituin dan Allah diikutsertakan pula. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kurang ajar ini. Tapi lihat ya kawan, enggak langsung Allah Taala memberangus mereka, enggak, karena Allah tersifati Halim, Maha Santun. Enggak langsung Allah Taala hancurkan mereka. Padahal ini udah, kalau kita digituin mungkin wah, gitu kan. Udah pengen dibunuh aja rasanya gitu kan. Pengen matiin aja nih orang seperti ini. Tapi Allah Taala Halim. Inna hahuna qa'idun, kami duduk di sini aja deh, Nabi Musa. Nunggu kalian menang. Maka Nabi Musa dengan sedihnya karena melihat kaumnya sendiri kayak gitu. Ya, kurang ajar, nggak mau nurut, bahkan ngece lagi. Makanya ada ibrah, ikhwan, ada ibrah. Kerap kali yang menghargai kita tuh orang jauh, dan yang menyakiti kita adalah orang-orang kita sendiri. Benar nggak? Mungkin nggak? Keluarga kita sendiri, kerabat kita sendiri, mungkin diantaranya anak kita sendiri. Na'udzubillah, insyaallah ini enggak. Bini kita sendiri, walaupun enggak, tapi banyak kasus seperti itu. Pasangan sendiri, suaminya sendiri, bininya sendiri yang justru menjadi apa? Sekat dan menjadi benalu, atau bukan benalu, menjadi duri dalam kehidupan kita. Ya, tapi ya wajib sabar sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ya, rata-rata ulul azmi itu malah justru banyak yang menghalangi paling keras malah dari keluarganya sendiri. Nabi Ibrahim siapa yang paling keras ketika itu? Bapaknya sendiri. Kemudian Nabi Musa kaumnya sendiri. Nabi Isa kaumnya sendiri, Bani Israel. Siapa lagi setelah itu? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sebelumnya Nabi Nuh. Siapa yang menyakiti beliau? Kaumnya, anaknya, istrinya. Nabi Muhammad ada paman-paman yang menyakiti beliau alaihi salatu wassalam. Alaihi wassalatu wassalam. Ya begitu. Maka berkata Nabi Musa alaihissalam, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Rabb, wahai Rabbku, ya Allah,
sesungguhnya saya tidak memiliki kecuali diri saya sendiri. Wa akhi, maksudnya dan begitu pula dengan saudaraku Nabi Harun alaihissalam, dia tidak memiliki kecuali dirinya sendiri. Kita cuman berdua ya Allah, kita cuman ya Allah, artinya gini, ya Allah kami jalan sendiri ya Allah. Paham nggak maksudnya? Untuk kami jalan sendiri, paling punyanya juga dua orang tersebut yang bukan tentara mereka, Yusha dan Kalib. Ya. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ya Allah, fafsil, yaitu pisahkanlah kami antara diri kami dengan orang-orang fasik. Kami enggak mau bersama dengan mereka ya Allah. Pisahkan ya Allah. Maka kemudian kata Allah Ta'ala, qal fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Maka Allah hukum mereka. Fa innaha, yaitu ha di sini kembali ke al-ard al-muqaddasah. Sesungguhnya tanah suci tersebut haram atas mereka selama 40 tahun. Atas orang-orang fasik menolak tadi, haram atas mereka 40 tahun. Ini wakafnya antum bisa pilih, ikhwan. Qala fa innaha muharramatun alaihim, boleh. Kemudian ibtida'nya dari 40 sanatan yatihuna fil ard gitu. Atau antum baca qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Waqaf ibtida'nya dari yatihuna fil ard gitu. Ya. Maka itu haram atas mereka selama 40 tahun. Mereka enggak bakal bisa masuk ke dalamnya 40 tahun. Hukuman dari Allah. Selama 40 tahun tersebut mereka tersesat di bumi. Jadi apa? Menggelandang di bumi. Jadi gelandangan di muka bumi. Mau masuk ke tanah suci enggak bisa. Karena apa? Karena mereka ketakutan. Akhirnya mereka melancong sana, melancong sini, enggak jelas hidupnya. 40 tahun dan 40 tahun jadi gembel, udah punya anak keturunan. Ya enggak? Udah punya anak. Tapi dihikayatkan oleh para ulama Israiliyat yang tersesat dan gak bakal bisa masuk ke negeri tersebut hanyalah mereka yang ketika itu menolak untuk masuk. Adapun ketika mereka punya anak, anak-anak mereka malah bisa masuk ke negeri tersebut. Jadi ini lihat Allah Ta'ala memiliki kebijaksanaan, yang menolak dialah yang terhukum. Adapun anak-anak mereka kan gak tahu apa-apa, maka anak-anak mereka tetap bisa menikmati fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Yatihuna fil ard. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Satu generasi itu mereka bingung, tersesat, jadi gelandangan. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Fala ta'sa, maka jangan sesali, jangan kamu sedih dengan keberadaan orang-orang fasik seperti itu. Ikhwan di sini lihat Allah Ta'ala kerap kali membimbing nabinya, jangan sedih, la takhaf wa la tahzan, la ta'sa, la tahzan, jangan sedih atas perlakuan mereka. Tetapi sedih enggak sebenarnya? Sedih kan? Sedih enggak namanya? Sedih, tetap sedih. Maka di sini antum harus membedakan antara sedih tabi'ah yang wajar dengan sedih yang berkelanjutan dari tabiat. Paham gak ya, ikhwan? Sedih wajar nggak orang sedih? Hah? Ya wajar lah. Ya. Antum udah gede ya, lagi rihlah, kemudian tiba-tiba antum ngompol. Dilihat oleh teman-teman antum. Sedih nggak antum? Kok nasib antum seperti ini ya? Saya wajar sedih. Misal nggak ada kejadian gini, nggak ada. Ya, misal aja. Dilihat oleh seluruh teman, ya fulan ngopol, dikabarkan media sosial dan fotonya. Sedih nggak antum kira-kira? Sedih. Itu contoh yang nggak ada misalnya itu. Sedih. Ya. Nah, ya sedih, ngingat itu juga sedih, kok saya bisa kayak gitu, ya Allah gitu. Tapi jangan sedih. Masih jangan sedih, jangan berkelanjutan sedihnya. Udah antum terus beramal, jangan terus gitu aja, enggak. Ya, jangan gitu. Ada di antara keluarga kita mati dan orang yang kita cintai misalnya wafat. Sedih enggak, ikhwan? Sedih lah, enggak mungkin gembira. Alhamdulillah mati. Alhamdulillah, ini yang saya tunggu ya Allah. Enggak mungkin kan? Sedih kita kan, apalagi orang yang paling kita cintai misalnya. Ya. Tapi tetap la tahzan. La tahzan di sini ya, jangan kamu sedih, yaitu jangan dipelihara kesedihan seperti itu sehingga kamu tidak produktif lagi. Jangan. Lanjut.
Terus bersabarlah terus jalan. Itu yang dimaksud. Fala ta'sa'al qaumil fasiqin. Ya, jangan kamu sedih terhadap orang-orang fasik tersebut. Orang-orang fasik tersebut. Ya begitu ya ikhwan, itu cerita dan ini diantara kisah yang menunjukkan bahwasanya Bani Israel memang dulunya juga pernah menempati menjadi mukim di daerah Filastin. Ya. Tetapi daerah Filastin ini yang memang Nabi Ibrahim alaihissalam dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahwasanya negeri Palestina atau Filastin atau Syam ini menjadi tanah warisan untuk keturunan Nabi Ibrahim. Iya betul itu. Tetapi keturunan Nabi Ibrahim itu bukan cuman Bani Israel tok. Ya. Coba keturunan Nabi Ibrahim diantaranya apa? Nabi Ismail kan? Dan orang-orang Arab kemudian kan. Jadi sebenarnya siapapun anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam silahkan menempati tempat tersebut, tapi wajib untuk menjalankan syariat Islam. Maka wajib atas Bani Israel atau orang Yahudi sekarang dan orang Nasrani sekarang untuk masuk Islam dan menempati tanah tersebut. Tafadhol, silahkan. Ya begitu ikhwan. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada soal untuk tema ini? Enggak ada. Ya. Apa nak? Ada Pak, ada apa nak? Fadhol. Ya. Istri? Ah. Membangkang. Allah musta'an. Ngatainnya apa dulu nih? Ngatainnya apa dulu? Kalau ngatain ganteng enggak apa-apa. Gila. Tapi memang apakah disebut membangkang, tapi memang kelakuan suaminya ini memang gila. Gila, maksudnya ya ada satu. Anda ngeliat antum biasa wajar-wajar aja perasaan? Oh bukan antum. Iya. Ada ikhwan namanya berkata ngelantur lah, dan istrinya pun sampai mengatainya dia memang suaminya udah gila. Nah, itu sifat-sifat itu apakah Enggak, suaminya memang seberapa gila di sini? Apakah memang keterlaluan atau gimana? ya kalau ditaah dari perkataannya memang kayak orang gila gitu, cuman muncullah celutukan dari istrinya yang didengar dan suaminya udah gila. Nah, apakah ini satu? Kalau emang kenyataan seperti itu nggak masalah. Kalau suami emang gila, emang ngelantur, suami jangan gila dalam artian memang udah ngelantur, pikirannya udah konslet ya nggak masalah. Karena itu kabar, mengabarkan, bukan dalam artian ngata-ngatain. Iya, begitu. Jadi enggak itu ya? Enggak, insya Allah enggak. Baik, waalaikumsalam. Baik, cukup sampai situ insyaallah tafsir juz 6. Insyaallah kita lanjut al-qawaid al-syarah al-qawaid.